cek. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi sekali lagi. Lama tak jumpa kan? Apa kabar? Baik juga kan? Jadi kita kasih panjang ini homili ya. Boleh dah bilang kategis masal. Saudara-saudari yang terkasih, macam yang dalam pembukaan tadi, hari ini saya mau bawa kita semua untuk merenungkan bahwa kehidupan kita itu, baik secara rohani ataupun kegiatan sehari-hari itu, ada level-level tingkat keutamaan dia kan. Mana yang paling nomor satu, mana yang kedua, ketiga, dan paling bawah. Kita merenungkan hal ini melalui cerita kisah tadi. Tadi diceritakan suatu ketika, Tuhan, dia itu jalan, terus dia singgah di sebuah rumah. Jadi rumah nepetungan nama rumah itu milik adik-beradik betul. Harap semua sudah tahu lah itu. Si Marta, Maria, tapi ada saudara laki-laki dorang juga betul. Tapi tadi tidak kena sebut di dalam Injil Matius. Siapa itu? Lazarus, dia bilang kalau dusun. Lazarus, 3 orang ini Marta, Maria, Lazarus. Lazarus ini yang dibangkitkan oleh Tuhan. Kalau kamu baca dalam Injil-Injil yang lain, 3 adik-beradik ini Marta, Maria, dan Lazarus nepeninga tinggal di Betania. Dan Yesus melebihi daripada orang-orang yang lain. 3 orang ini bukan hanya murid dia saja, tapi jadi sahabat dia sungguh-sungguh. Sehingga kalau Yesus jalan-jalan, telimpas pergi di kota Betania, dia akan tinggal di rumah 3 orang ini. Pertama kita harus ingat, dulu pada zaman Yesus itu belum ada handphone, kan? Belum ada handphone. Jadi cara untuk mau kasih tahu dia mau datang itu mungkin tidak ada. Kalau sekarang kok ada WhatsApp kan? Katigis basal, saya mau datang pergi rumah kau hari ini. Oh, dia bilang katigis basal, si Fado mau datang. Bolehlah dia siap-siap. Tapi zaman Yesus tidak ada yang begitu. Dan Yesus ini, dia tidak datang seorang diri, bahkan kenapa? Dia punya geng. Berapa ekor? Berapa orang? 12 orang. Dan dapat dipastikan si Petrus itu besar makan. Panat berjalan bagi kan. Katawa si pengurus. Jadi bayangkan, Yesus tidak ada kasih tahu si Marta, tidak ada kasih tahu si Maria, tidak ada kasih tahu si Lazarus. Ngam-ngam sampai di kota situ, Yesus bilang, oh mari kita singgah rehat di rumah si Marta sahabat saya. Sampailah di rumah sana, ini cuma kita punya bayangan, kita bayangkan dari yang Injil tadi. Wah, terkejut sekaligus sangat gembira siapa? Marta, Maria, dan Lazarus. Sangat bersuka cita, dia bilang apa? Tuhan, mari naik pergi di rumah. Dan dorang ini jarang jumpa Yesus, bah. Karena Yesus nampi itu ngaming homba, pergi mana-mana, pergi mana-mana. Tapi Yesus ini mempunyai pesona yang hebat. Dari cara dia mengajar, daripada cara dia bercakap. Jadi si Marta ini, jiwa KWK dia muncul. Kan? Kalau ibu-ibu KWK begitu itu kan. Wah, dia bilang datang. Tapi masalah dia, Yesus itu ketika datang dia tidak kasih tahu bagi awal-awal kan. Jadi tidak tersiap apa-apa. Tapi jiwa si Marta ini dia mau memberikan yang apa? Terbaik untuk Yesus, bah. Sahabat yang dia cinta. Oh, apa dia bilang? Maria, mari kita masak-masak. Kasih keluar itu bosau, kasih keluar itu sinalau, kita langgang semua, dia bilang, bah. Dan pada zaman itu, saudara-saudara yang terkasih, perempuan nepe ini di zamannya Yesus nepe itu sebenarnya tidak boleh kau pergi duduk dengar bercakap sama tu guru, bah. Sebab kau perempuan. Kerja kau apa? Melayani dan mempersiapkanlah begitu. Jadi pada waktu itu mungkin dapat dibayangkanlah setelah salam-salam, kasih duduk Yesus, para murid 12 orang itu sama Lazarus kali layan. Wah, karena kasih surung lah kali minuman kan, tumpung. Kalau orang dusun lah Yesus itu. Karena kasih minum dulu kopi, makan dulu dia bilang. Terus sibuk mengurus di mana? Dapur kan. Marta ini jiwa KWK dia muncul. Macam yang saya bilang tadi, kita dapat bayangkan kesibukan si Marta sama si Maria, bah. Sebab Yesus tidak kasih tahu awal-awal dia datang. Tapi dorang menerima dengan baik. Jadi mungkin kerjaan apa si Maria ini
dari si Marta, dia bilang, kau yang tukang hantar ini kue, hantar ini kopi, hantar ini snack sama Yesus. Tapi ternyata si Maria Nepeninga punya kerinduan besar, macam saya bilang tadi, Yesus itu punya pesona. Kalau dia mengajar, kau tertarik mau dengar, bah. Jadi mungkin si Marta pergi antar itu kopi, bah minum dulu. Sambil dia dengar-dengar cakap si Yesus kan. Dia balik pergi dapur, ambil itu kue, bawa pergi di depan. Kasih sampai lama-lama dia tertarik mendengar, dia duduk di diam-diam. Duduk diam-diam sambil dengar Yesus, mungkin tidak tahu apa yang Yesus ajarkan kan. Dia ajar para murid dan tiba-tiba ada si Maria duduk. Tadi itu dikatakan apa? Maria duduk di bawah kaki Yesus. Itu kedudukan atau posisi seorang murid mendengarkan, bah. Jadi mungkin Yesus duduk agak tinggi sedikit, dorang duduk di bawah lantai mendengarkan begini. Si Maria betul-betul tertarik sama dia. Si Marta yang di dapur tunggu belum putung bawang, tidak muncul-muncul si Maria. Ini dalam pikiran saya lah, tadi dalam Injil tidak anak kasih cerita. Sekali-kali si Marta tunggu, berduduk sudah si Maria sambil pegang itu tampan kan nama dia itu, talam yang kasih ampai kuih kali itu kan. Begini dia. Mungkin si Marta ini panggil betul kan. Shh. Tapi mungkin si Maria tunggu begini, dia tunggu lagi Tuhan. Saya rasa begitu lah itu. Dia balik panggil, aham, dia bilang kali si Marta tidak mau dengar. Aham, tidak begitu dengar si Maria. Kenapa? Sangat terpesona sama ajaran Tuhan, bah. Jadi dia terlupa itu kerja, dia memasak apa semua sana. Girigitan lah kali si Marta. Kenapa? 12 orang baku mau kasih makan itu kan. Belum lagi kau potong bawang, cuci piring kali. Dia bilang kali si Marta. Akhirnya si Marta buat apa? Mungkin dia pura-pura bawa kuih juga. Pergi dekat Yesus, silakan Tuhan, dia bilang. Karena dia panggil si Maria tidak mau dengar dia. Dia hebat. Dia langsung bisik sama Tuhan. Tuhan, kau tidak peduli kasih putung-putung bawang satu orang. Kau kasih si Maria tuna, tolong saya, dia bilang. Sekali Tuhan bilang apa? Oh Marta, kau khawatir terlampau banyak, bah, dia bilang. Padahal satu saja, dia bilang, si Maria ini sudah pilih yang terbaik. Satu saja yang penting, Maria sudah pilih yang terbaik, yang tidak akan diambil dari dia, dia bilang. Terngonggoh bagi si Marta karena cakap begitu. Kan, karena cakap begitu. Ada salah kasih Marta ini? Tidak ada salah sebenarnya. Tapi bayangkan begini baca cerita dia nih. Kita buang semua yang saya cakap tadi. Bayangkan kamu nempeninga posisi di tempat Yesus, bah. Kau di tempat Yesus. Lama sudah kau tidak jumpa ini kawan kau. Kau datanglah pergi di rumah dia. Kenapa? Kau rindu sama dia, bah. Kau mau bercakap-cakap, mau bercerita sama dia. Dalam pikiran kau datang di sana bukan untuk makan begiakan, bukan macam pergi pesta kawin. Kalau pesta kawin kau boleh cek makanan dia kan, alamak ini nadi sayur dorang atau ini nadi. Begitu, bah. Tapi kalau kau datang pergi melawat sama kawan kau yang lama sudah kau tidak jumpa, kau tidak pikir tentang makan bahkan betul-betul kan, tapi mau bercakap sama dia. Tapi bayangkan kamu datang, pergi jumpa saya ini kawan lama kamu tidak jumpa saya, datang saya sambut dengan baik. Betul, kita bercakap sekejap, saya suruh kamu duduk. Setelah itu saya sibuk sana dapur, tung tang masak-masak, bah. Terus ke terngonggo 1 jam, bila pula si Pada keluar ini saya mau jumpa. Dapat mengerti kah? Yesus sebenarnya datang pergi sana bukan untuk pergi makan, bah. Saya mau jumpa kamu, saya mau kawan-kawan sama kamu. Kau terlampau sibuk negi, dia bilang, bah. Sebenarnya si Marta ini tidak salah, tapi macam yang saya bilang tadi, jiwa dia itu kuat. Maka dia mau kasih yang terbaik sama Tuhan, itu pun pelayanan. Tapi kalau kamu tanya, Fade masalah dia di mana sampai Yesus kasih ingat dia balik. Pertama, dia lupa tadi tuh tugas pelayanan dia bukan jadi pelayanan sudah, tapi apa? Pekerjaan. Kenapa pekerjaan Fade? Dia mulai menuntut dan membandingkan diri dia sama siapa? Si Maria kan. Si Maria tidak bekerja, saya saja bekerja, dia bilang. Berarti bukan jatuh dalam pelayanan sudah, tapi pekerjaan.
Tuhan, kau tidak pedulikah saya melayani satu orang, dia bilang. Berarti apa? Sudah ada rasa kecewa, merasa tidak dihargai oleh siapa? Si Maria itu pertama-tama kan. Maka Tuhan bilang apa? Kau terlampau sibuk, bah, saya datang sini bukan untuk pergi makan sebenarnya. Mau pi kawan-kawan kamu, lama sudah kita tidak berjumpa. Dia bilang, bah, Maria pilih yang terbaik. Saudara-saudara yang terkasih, kita pun begitu dalam kehidupan ini. Kalau secara rohani, tingkat tertinggi bukan berarti pelayanan itu tidak perlu. Habislah nanti si pengurus bilang, Father saya tidak mau melayani. Habis kau bilang yang paling penting berdoa. Dia bilang, berdoalah semua orang. Kosong ini gereja, kalau orang datang pergi ziarah, matilah. Kan? Tapi maksud dia apa? Tingkat pertama nepetunga adalah hubungan dengan Tuhan, bah. Bagaimana jiwa kau sama Tuhan. Si Marta itu hampir-hampir kehilangan damai dia. Gara-gara apa tadi? Dia merasa dia tidak dihargai, bah. Tidak ada hubungan lagi sama Tuhan. Dia melakukan semuanya itu bukan jatuh dalam pelayanan sudah, tapi pekerjaan. Kadang-kadang Fade pun begitu kan. Ketika ini pergi kasih misah dia nepengah, dia jadi pekerjaan bukan jadi pelayanan, bah. Artinya apa? Saya akan mengeluh mulai panat. Saya sejak anak kasih misah di sini, saya sejak anak kasih yang hujung-hujung. Durang si Father Rudolf tidak pergi hujung-hujung. Contoh begitu kan. Saya saja pergi nandal, saya saja pergi sana, saya saja pergi sana. Berarti bukan jatuh dalam pelayanan sudah, tapi apa? Pekerjaan. Dan kita semua ini kadang-kadang perlu balik sama Tuhan, duduk mendengarkan dia. Maka banyak petugas gereja yang terlampau aktif dalam gereja, betul itu. Tapi balik ke rumah apa dorang buat, kesian begia. Kepanatan sudah kan, balik ke rumah, kau urus lagi rumah, malam dia tidak sempat sudah berdoa pribadi. Terus dia tidur. So umur hidup dia jadi macam si Marta. Tidak ada waktu dia jadi si Maria, bah. Maka jangan heran kalau nih para pelayan gereja lama-lama muka dorang pandai panjang. Kenapa? Terlampau panat tapi tidak ada damai dalam hati. Termasuk Fade dia. Fade dia misa. Tapi di rumah dia, di bilik dia tidak pun berdoa sekejap pun untuk Tuhan, bah. Hubungan pribadi sama Tuhan. Sama juga macam kamu, walaupun bukan pelayan aktif dalam gereja, tapi bayangkan 7 hari Tuhan kasih, 31 dalam 1 bulan, 365 dalam 1 tahun itu, kau terlampau sibuk bekerja, tidak ada pun 1 hari kau kasih khusus untuk Tuhan, bayangkan apa itu. Jadi macam siapa? Si Marta tadi. Maka 1 minggu itu ada 1 hari kita jadi macam siapa? Si Maria, bah. Yaitu bila kamu ini hari ini jadi Maria-Maria yang mendengar. Semoga jadi Maria yang mendengar betul-betul lah. Tapi kalau Maria yang sudah begini, panjang lagi homili si Pade, panjang lagi homili si Pade. Itu bukan si Maria sudah itu. Kan? Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita perlu ada yang lebih tinggi. Macam juga seorang bapak atau ibu, bah. Kau bilang apa? Kau klaim diri kau, saya mau kasih bagi anak saya kehidupan yang baik. Betul, bagus itu. Jadi dari pagi sampai petang kau bekerja untuk anak kau. Tapi kau tidak pernah jumpa anak kau, bah. Tapi anak kau semua dapatkah? Iya. Makan dia, tidur dia bagus. Tapi kau tidak pernah duduk berjumpa sama dia, main-main sama dia, bah. Jadi sayang betul kan. Jadi ini ada tingkat-tingkatan dia, saudara-saudara yang terkasih. Jadi tingkat rohani maupun manusiawi itu hal pertama nepitunga hubungan kita dengan Tuhan. Nah, dari hubungan dengan Tuhan itulah baru muncul itu apa? Pekerjaan kita, pelayanan kita. Jangan sampai itu pelayanan jadi nomor 1, tapi kok tiada hubungan macam Tuhan. Macam yang saya bilang tadi, kita ini masing-masing di rumah tiada yang cek kita, bah. Nanti kamu nampak, si Father Syabel ini bagus tuh. Misa sini, misa sana, misa sini. Dekat sama Tuhan, belum tentu. Kenapa? Saya kepenatan sudah balik ke rumah, tinggal mandi, terus tidur. Tiada sudah sembayang. Tiada sudah relasi sama Tuhan. Hari ini kita diingatkan hal ini. Mari saudara-saudara yang terkasih, di atas segala sesuatu adalah hubungan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, barulah kepada pelayanan dan pekerjaan lain. Tuhan memberkati kita semua.